Oke, mari kita langsung bedah materi kali ini. Kita akan ulas tuntas apa sih yang sebenarnya wajib banget diperbaiki di minggu pertama supaya channel kamu yang tadinya sepi bisa berubah jadi aset profesional yang disayang sama algoritma di tahun 2026. Pernah nggak sih ngerasa udah capek-capek upload, tapi yang nonton kok sepi banget? Kalau kamu lagi ngerasa kewalahan dan bingung sama cara kerja algoritma, kamu nggak sendirian kok. Kabar baiknya, riset ngebuktiin kalau ada cetak biru langkah demi langkah buat beresin masalah ini langsung dari minggu pertama. Coba deh bayangin perbedaannya. Di satu sisi ada channel yang asal upload topik acak, berantakan, dan tanpa optimasi sama sekali. Terus di sisi lain, ada channel dengan niche yang super spesifik dan terkonsep rapi. Udah ketebakan, format mana yang bakal langsung dipahami dan dipromosiin sama algoritma? Dan ini nih fakta mengejutkannya. Data dari CubeDaddy mengkonfirmasi kalau algoritma YouTube sekarang itu benar-benar lagi aktif menguji dan ngedorong kreator baru dengan audiens kecil di tahun 2026. Jadi sekarang ini literally momen paling emas buat kamu ngebangun fondasi yang benar. Jadi ini dia cetak biru kita. Kita bakal ngebahas mulai dari milih niche spesifik, setelan wajib channel, trik 30 detik pertama, rahasia thumbnail, sampai ke optimasi SEO. Oke, kita langsung masuk ke poin pertama ya, fondasi paling dasar, pilih niche spesifik. Banyak banget kreator pemula yang jatuh di lubang yang sama. Mereka cuma ngikutin tren secara membabi buta, ngabaikan kapasitas diri sendiri, atau lompat-lompat antar topik yang nggak ada hubungannya sama sekali. Ibaratnya tuh kayak nyajiin gado-gado dicampur es krim. Audiens pastinya malah jadi bingung kan? Intinya sih simpel banget. Kalau channel kita itu dari awal nggak jelas lagi bahas apa, ya penonton nggak punya alasan logis buat bertahan, apalagi buat neken tombol subscribe. Lanjut ke bagian kedua, setelan wajib channel 2026. Saatnya kita bangun backend yang rapi. Biar sistem YouTube langsung ngenalin siapa kamu, selesaiin 3 langkah esensial ini di minggu pertama. Pasang banner dan logo yang jelas, masukin kata kunci channel beserta negara domisili, dan pastiin banget kamu ngebuka kelayakan fitur. Nah, satu hal yang pantang banget ditunda nih. Verifikasi akun untuk ngebuka kelayakan fitur tadi. Kalau langkah ini dilewatin, kamu bakal kehilangan senjata ampuh kayak thumbnail custom. Dan parahnya lagi, kamu nggak bakal bisa monetisasi channel kamu ke depannya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu menguasai 30 detik pertama. 30 detik. Iya, kamu cuma punya waktu sesingkat itu. Kalau kamu gagal bikin mereka betah di jendela waktu sekritis ini, sehebat apapun sisa video kamu nanti, itu nggak akan ada artinya karena audiens sudah keburu kabur. Please banget tinggalin animasi bumper intro yang kelamaan, atau nge-miss like dan subscribe di awal sebelum kamu ngasih value apa-apa. Itu bikin penonton lari lebih cepat daripada pas ngelihat iklan yang nggak bisa di-skip. Langsung aja sapa mereka dan to the point. Setelah sukses narik perhatian di awal, tugas kamu adalah mandu mereka pakai alur cerita yang udah disiapin dengan matang sebelum syuting. Kasih kejutan atau value tiap menitnya, dan tutup pakai call to action yang ngalir senatural mungkin, bukan yang kerasa kayak lagi nge-miss. Lanjut ke bagian keempat, kita bahas rahasia click-through rate alias CTR dan juga thumbnail. Menurut analisis dari Prime Time Media, kamu nggak usah minder kalau angka CTR belum sampai puluhan persen. Tolok ukur yang sehat dan realistis buat pemula itu ternyata cuma di kisaran 2-6% aja kok. Praktek bikin thumbnail di tahun 2026 itu udah beda jauh loh. Tinggalin desain yang berantakan dengan warna acak-acakan. Sekarang saatnya fokus ke satu subjek yang clean, pakai kontras tinggi, dan batasi teksnya maksimal 3 kata aja biar gampang dibaca di layar HP. Dan kuncinya di sini, jangan cuma main tebak-tebakan. YouTube dan tools kayak TubeBuddy sekarang udah ngasih fasilitas buat ngetes A/B testing thumbnail kamu. Jadi kamu bisa lihat data aslinya. Mana sih variasi yang beneran ngedatengin klik tanpa ngerusak watch time? Akhirnya kita sampai di bagian kelima, optimasi SEO dan metadata. Di era YouTube modern sekarang ini, SEO itu bukan lagi sekedar numpuk kata kunci layaknya robot. Ini benar-benar soal memahami apa yang lagi diketik sama manusia di kolom pencarian, dan gimana kita bisa ngasih jawaban yang pas dengan niat pencarian mereka. Buat ngerapinya, laporan dari Outlier Kit ngasih formula 3 langkah gampang. Taruh kata kunci utamanya persis di awal judul, bikin 150 karakter pertama di deskripsi kamu super memikat, dan jangan lupa, selalu tambahin bab video atau chapters. Kalau kamu kehabisan ide judul, nggak usah pusing mulai dari nol. Contek aja formula teruji ini. Mulai dari format cara dapetin hasil dalam waktu tertentu buat tutorial, sampai format daftar kesalahan. Ini tuh cara paling gampang buat nyelipin kata kunci sambil bikin orang kepo.
Pada akhirnya, kalau semua fondasi minggu pertama ini udah beres, senjata utama kamu tinggal satu, konsistensi. Teruslah posting secara stabil, dan sempatin waktu tiap bulan buat ngecek data di YouTube Studio, biar kamu tahu persis apa yang harus diperbaiki. Sekarang kamu udah pegang semua cetak birunya. Pertanyaannya, apakah video yang bakal kamu upload selanjutnya cuma bakal jadi video acak yang tenggelam sama algoritma? Atau ini bakal jadi aset pertumbuhan 2026 pertamamu yang teroptimasi secara penuh? Pilihan ada di tanganmu.